selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng Jakarta. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita selama 1 minggu ini adalah Persembahan untuk Yesus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 116 ayat 12-14 yang berbunyi, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Pelajaran Sekolah Sahabat kita selama 1 minggu ini mengajarkan kita lebih banyak tentang persembahan untuk Yesus, motif persembahan, tujuan persembahan, dan porsi persembahan. Persembahan disebutkan dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah berbeda dengan persepuluhan. Persembahan berasal dari 90% yang tinggal di tangan kita setelah persepuluhan kita kembalikan kepada Tuhan. Ada banyak jenis persembahan yang diberikan oleh umat Allah. Ada persembahan penghapus dosa, persembahan syukur, persembahan untuk orang-orang miskin, dan persembahan untuk membangun dan memelihara rumah ibadah. Lantas, mengapakah kita harus memberikan persembahan dan berapa banyak yang harus kita berikan? Di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 6-7 berbunyi, "Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Memberi persembahan kepada Tuhan adalah tindakan sukarela, bukan suatu kewajiban. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Namun, tidak memberikan persembahan dianggap sebagai pencurian oleh Allah. Faktanya, Tuhan tidak membutuhkan persembahan-persembahan kita, tetapi Allah menerima persembahan kita dan menggunakannya untuk memenuhi pekerjaannya di bumi. Lalu, berapa banyak sih yang harus kita berikan dalam persembahan? Bagaimanakah kita dapat membalas Allah untuk semua berkat-Nya kepada kita? Jawabannya adalah kita tidak akan pernah dapat membayar Allah untuk hal-hal yang Dia lakukan bagi kita. Yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan berbuat baik pada pekerjaan Allah dan menolong sesama kita manusia. Dalam kitab Ulangan 16 ayat 17 berbunyi, "Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Jadi, seperti yang telah kita perhatikan pada ayat tersebut, jumlah persembahan kita didasarkan pada berkat yang telah kita terima. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Jadi, marilah kita selalu mengingat bahwa karena begitu besar kasih Allah, sebaliknya sama seperti siang yang pastinya mengikuti malam, semakin kita menimbun untuk diri kita sendiri, maka semakin kita menjadi cinta diri di dalam hati kita sendiri, dan kita akan semakin sengsara juga. Jadi terserah kepada kita untuk menentukan berapa jumlah yang kita berikan dan kepada siapa yang akan menerima pemberian kita. Akan tetapi, persembahan kepada Tuhan adalah satu tugas Kristiani dengan implikasi moral dan rohani. Pada masa Perjanjian Lama, tidak seorang pun dapat menyembah Allah dengan tangan hampa, yaitu tanpa persembahan. Memberikan persembahan dan persepuluhan adalah bagian inti dalam pengalaman ibadah. Ibadah yang benar bukan hanya sekedar menyatakan rasa syukur dan terima kasih dalam kata-kata dan pujian dan doa kepada Allah, tetapi juga menyatakan rasa syukur dan terima kasih dengan membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Allah juga memperhatikan persembahan kita. Di dalam Markus 12 ayat 41-44 diceritakan bagaimana Allah mengatakan bahwa persembahan janda miskin adalah persembahan yang lebih dari yang lainnya. Kita cenderung mengukur kemurahan hati dengan jumlah yang telah diberikan, namun Allah menghargai motifnya. Tampaknya bukan hanya doa-doa yang kita dengar dari surga,
Tetapi motif persembahan kita juga diperhatikan. Seperti Tuhan melihat persembahan Cornelius sebagai cerminan betapa dia mengasihi Tuhan dan sesamanya. Penelitian juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 9% aset manusia yang dapat segera dijadikan uang dan dapat dikontribusikan sebagai persembahan pada saat diberitahukan. Kebanyakan orang memberi persembahan atau kontribusi mereka dari toples yang kecil, tetapi ketika seseorang benar-benar tertarik tentang sesuatu, dia akan memberikan dari toples yang besar. Kitab suci juga menceritakan banyak cerita yang demikian. Ada cerita tentang Maria yang memberikan persembahan setara dengan gaji 10 bulan dalam setahun, dan Barnabas yang memberikan persembahan dalam jumlah yang penuh setelah menjual tanah. Tuhan tidak menerima persembahan dari siapapun, karena dia memerlukannya dan tidak dapat memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpanya. Tetapi karena kepentingan hamba-hambanya, untuk menyerahkan kepada Tuhan hal-hal yang menjadi miliknya. Persembahan sukarela dari hati yang rendah hati dan menyesal akan dia terima, dan ia akan membalasi pemberi dengan berkat-berkat terbesar. Jadi marilah kita sama-sama untuk merendahkan diri kita, menyerahkan sepenuhnya dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan sukacita dan rendah hati. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita dalam minggu ini. Tuhan memberkati.